Wow, tidak terasa. Sudah berjalan waktunya hampir sebulan lagi nih ya. Kita sama-sama akan mencoblos pada 14 Februari 2024. Anggi, kamu ini nggak ngurus nggak untuk pindah domisili? Kan Anggi asalnya Sumatera Barat ya? Sumatera Utara. Orang nunggu. Nah, jadi kemarin tuh sempat bikin KTP baru, jadi saya itu pindah ke Bekasi. Nah, jadi sebenarnya sih akan milih di sana rencananya begitu. Cuma kalau misalnya tanggal 14 kita mau kerja, sebenarnya lebih gampang kalau kita pindah ke Kebonjeruk gitu kan. Iya. Harusnya kan bisa konsepnya seperti itu ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya tetap akan coba balik deh. Tetap akan coba balik. Nah, gimana nih kalau teman-teman di TikTok, apakah sudah mengurus kepindahan domisili nih ya untuk di TPS sesuai dengan domisili kalian gitu ya, misalnya tidak sesuai dengan KTP ya, karena hari ini menetapkan batas akhir ya KPU bagi masyarakat Indonesia untuk pindah memilih adalah sebulan sebelum hari pencoblosan. Tapi kaget juga ya, karena lupa kalau ternyata tuh hari ini tuh Nela terakhir untuk serah pindah gitu. Jadi apakah masih sempat untuk diurus? Mudah-mudahan masih sempat ya. Tapi alasannya juga harus benar sebenarnya. Kenapa mau pindah TPS? Nela pindah? Nah, sebetulnya itu saya juga dari lama kepikiran pengen pindah, tapi lagi-lagi waktunya kan sudah mepet. Ya nggak apa-apa sih, masih di sekitar Jakarta. Lupa juga nih. Tapi ini juga menjadi pelajaran kali ya. Jadi mungkin penyelenggara pemilu juga bantuin kita yang sering lupa. Posting-posting terus ya. Posting-posting terus. Jadi pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pemilu yang bertujuan agar warga negara Indonesia yang sudah terdaftar DPT oleh KPU ini dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan meski berada di luar alamat yang tertera dalam KTP ya. Ini sudah diatur loh peraturannya nomor 7 tahun 2022 seperti itu. Ini dia nih cara-cara mengurus pindah memilih. Ya, infografisnya kami tayangkan untuk Anda di layar kaca. Jadi bisa mengisi formulir dan membawa semua kelengkapan ya begitu. Kemudian juga syarat-syarat lainnya nih apa saja nih Anggi? Tapi walaupun misalnya boleh pindah, itu juga nggak asal-asalan sebenarnya ya. Jadi syarat mengurus pindah TPS pemilu 2024 yang batas akhirnya hari ini pemirsa itu adalah bahwa punya alasan menjalankan tugas di tempat lain di hari H, misalnya kayak kita ya, misal tugas tetap akan di Kedoya, nah itu mungkin ada suratnya, itu mungkin boleh dipertimbangkan. Kemudian kalau misalnya ada yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan menjadi keluarga yang mendampingi, misalnya itu boleh begitu. Kemudian juga untuk yang penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehab, ini juga boleh. Jadi syaratnya itu harus jelas sebenarnya. Termasuk misalnya ada yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba, itu boleh juga. Atau pindah domisili, atau misalnya daerahnya lagi ada bencana terus dia mau pindah, itu boleh juga. Atau kayak kita tadi, kerja keluar. Kerja di luar KTP, itu boleh juga ya. Tanggal 14 kita pindah mengajukan. Atau kerja di Jerman gitu loh. Nah, ini kan tadi sudah jelaskan ya syarat-syaratnya ya. Jadi memang sudah ditentukan siapa-siapa saja bagi mereka yang boleh pindah di hari pencoblosan. Nah, KPU ini menyediakan 3 tempat ya untuk melakukan pengurusan pindah memilih atau pindah TPS pemilu 2024. Jadi ada 3 tempatnya. Yang pertama KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kabupaten Kota. Yang ketiga Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kabupaten Kota. Nah, jadi kalian bisa milih. Tinggal datang aja langsung membawa dokumen-dokumen atau persyaratannya. Bisa di browsing syarat-syarat untuk dokumennya apa saja yang harus disiapkan. Tapi sepertinya ini dipermudah kok ya, tidak sesulit yang dibayangkan seperti itu. Ini kita sedang tampilkan bagaimana tata cara mengurus pindah TPS-nya. Tadi sempat disinggung oleh Naila, datang langsung ke tempat pengurusan. Naila tadi sudah menyebutkan. Terus membawa bukti pendukung alasan pindahnya apa. Jangan ngaco nanti alasannya ya. Itu harus ada surat keterangan rehabilitasi narkoba misalnya, atau surat keterangan belajar dari kampus. Kemudian fotokopi KTP elektronik atau KK boleh juga. Terus banyak lagi surat keterangan lainnya yang membuktikan bahwa memang kamu atau Anda ini harus atau butuh pindah pada saat di hari pencoblosan nanti di 14 Februari. Begitu. Dokumennya apa saja? Ini ternyata juga ada nih, misalnya bawa KTP dong. Pasti. Jangan kartu pelajar ya. Jangan. Boleh dong, boleh kalau misalnya mahasiswa. Mungkin ada juga, ada surat-surat kampusnya. Betul, ini harus disertakan KTP atau kartu pelajar ya. Kemudian juga kartu keluarga. Betul. Ya. Ada yang namanya formulir model A. Nah, itu apa tuh? Tanda bukti terdaftar di
pemilih atau daftar pemilih dalam DPT di tempat asalnya. Jadi dia sudah terdaftar, misalnya dari Riau di Pekanbaru udah daftar, dibawa misalnya ke Bekasi itu ada. Begitu. Oke, kemudian nanti setelah itu, setelah dokumen-dokumen lengkap, nanti KPU akan memetakan TPS mana nih di sekitar tempat tujuan pemilih akan masuk daftar pemilih tambahan. Jadi namanya bukan DPT lagi, tapi DPTB atau daftar pemilih tambahan di TPS domisili. Nah, jangka waktunya juga nih kita tampilkan mengurus pindah memilih H-30 atau 1 bulan sebelum pemungutan suara. Hari ini terakhir. Ini juga kemudian kriterianya sudah dibacakan tadi ya. Semoga bisa dicatat oleh kalian. Siapa tahu ya udah nih nggak usah jauh-jauh yang terdaftar KTP-nya di kampung halaman gitu ya. Misalnya kerja di Jakarta nggak usah perlu balik ke sana. Ya udah jadi bisa nyoblosnya di sini saja seperti itu. Itu saking pentingnya suara kita ya Nela ya. Sangat dong. Oke, ini adalah kemudian untuk jangka waktu mengurus pindah memilih untuk H-7 dari pemungutan suara. Misalnya menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Terus tadi juga menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Atau sedang menjalani hukuman di rutan atau lapas. Atau juga daerahnya ada bencana sehingga tidak memungkinkan untuk nyoblos di situ. Betul, jadi ada yang sebulan sebelum, ada yang 7 hari sebelum pemungutan suara. Juga diberikan ada kompensasi bagi syarat-syarat tersebut. Ada lagi infografis yang kita tayangkan? Nah itu dia tadi ya sejumlah syarat-syarat, lokasi-lokasinya sudah kita sampaikan. Gimana nih tanggapan kalian? Lebih memilih untuk kembali ke tempat asal ya atau memang mengurus untuk pemilih baru agar kemudian domisilinya bisa sesuai dengan tempat tinggal kalian di sini. Oke, nah ini sekali lagi membuktikan dan juga mengajak para pemilih bahwa ini sangat penting, suara Anda sangat penting untuk menentukan siapa nanti pemimpin kita dan juga wakil-wakil kita, sehingga sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak mencoblos. Jadi ayo dong, berapa tahun sekali aja kok gitu ya, boleh. Oke, nah sambil kita tunggu apa kata rekan-rekan warganet, coba deh kita pengen tersambung dengan followers TikToknya Metro TV. Ada Alia nih, sepertinya kami coba tersambung ya. Halo Alia, selamat siang. Aulia, selamat siang. Aulia, sudah bisa mendengar suara. Lagi ngurus surat, Kak. Kita di studio, iya nih, jangan-jangan lagi ngurusin berkas-berkas ini untuk segera ngurus pindah domisili. Aulia. Oke. Iya, sepertinya suaranya masih belum bisa tersambung nih bersama kami. Ini kayaknya semangat banget nih Aulia, udah dari tadi pengen join live TikToknya Metro TV. Ya udah sambil nunggu Aulia, kita pengen lihat nih juga Anggi, komen-komen warganet dari akun X bisa dibacakan. Boleh, ini ada yang komentar bahwa anak rantau dan baru tahu malah ada info bisa tempat atau pindah tempat ya. Dan telat kayaknya, jadi ya mending balik aja. Wow, nggak apa-apa. Effortnya patut diapresiasi ya, balik loh dia. Daripada golput ya, mending balik gitu ya. Ini dari Sheila XXX. This is your reminder to pindah TPS buat yang lagi kerja di luar domisili asli. Ho. Ada juga yang komentar minta surat pengantar dari TPS di kelurahan asal KTP nanti untuk rujukan dibawa ke PPS kelurahan. Kelurahan domisili ya, ini biar diarahkan ke TPS terdekat. Ini bener nih Nela, jadi nanti setelah diurus nanti kita akan dipilihkan dari KPU akan membantu untuk memetakan mana TPS yang tepat atau dekat dengan daerah tujuan yang tadi sudah pindahnya. Disampaikan. Iya, dari MFC XX jadwal urus pindah memilih di TPS domisili paling lambat hari ini loh pukul 23.59 waktu Indonesia bagian masing-masing. Terima kasih sudah diingatkan. Lanjut. Oke, ini juga ada yang komentar minta orang tidak golput tapi kalau mau ngurus pindah domisili TPS harus datang ke kantor desa dan nggak bisa online. Aneh banget. Jadi pengen minta online ini catatannya ya. Jadi kayaknya kenapa harus dipersulit? Dia niatnya mau ikut kasih suara, mau pindah, alasannya apa juga syaratnya sudah lengkap, tapi nggak bisa online. Dia ribet. Itu dia ya. Semoga sebelumnya ini sudah tersosialisasikan dengan baik seharusnya. Coba deh kita pengen tanya salah satu warganet di TikTok sudah bisa mendengar. Aulia, boleh cek audionya? Aulia. Ya, masih belum sepertinya ya. Oke, saya juga mau menyapa, ini ada teman-teman dari Facebook juga, rame ya. Selamat siang semuanya. Jadi kita sekali lagi membahas apakah Anda ikut termasuk yang akan pindah TPS. Nah, hari ini adalah hari terakhir Anda untuk mengurusnya. Selamat siang, Aulia.
Masih belum bisa. Belum bisa. Baik, sambil menunggu Aulia, mungkin ini terkendala sambungan teknis begitu ya. Ya. Masalah teknis, kita coba membacakan hasil polling ini. Sudah di-blast pollingnya kepada para pemirsanya Metro TV ini ya, terkait hari ini batas akhir urus pindah TPS pemilu. Menurut Anda? Ya, apakah sudah benar memilih harus terdaftar di tiap TPS? Kita lihat hasilnya. Jawabannya adalah 15%. Ini adalah hasil pollingnya. Kemudian untuk pertanyaan seharusnya bisa memilih di mana saja dengan mudah. Nah, ini adalah 66%. Ini setuju ya? 66% ya, paling harus mudah banyak. seharusnya. Dan Kemudian yang ketiga apa tuh? ada yang pollingnya perpanjang waktu pengurusan. Yang setuju 15%, yang no comment ini 4%. Jadi balik lagi tadi yang paling banyak 66% adalah ini ya, seharusnya bisa memilih di mana saja dengan mudah. Iya. Pengennya juga begitu. Tapi kan harus ada syarat-syaratnya. Oke. Ya, coba kita sapa kembali. Apakah sudah bisa tersambung, Aulia? Saya juga mau nyapa, ini Nela ada yang dari Papua. Wow, jauh sekali. Ini juga ada dari Eli. Eli, selamat siang. Juga Mas Syamsul Arifin, terima kasih sudah bergabung. Nela, tapi ini adalah menjadi pemilu pertama saya loh untuk nyoblos. Kenapa tuh? Kok bisa begitu? Karena dari dulu memang masalah administrasi itu kan selalu beribet ya. Jadi ketika pindah dan segala macam itu syarat-syaratnya. Oke. Akhirnya tahun ini saya baru bisa nyoblos loh. Karena selain pekerjaan juga sebagai jurnalis memang ketika hari pencoblosan harus bertugas. Nah itu yang menjadi salah satu kendala. Tapi excited banget dong harusnya. Sangat. Apalagi karena kita sudah punya 3 paslon, kemudian kita bisa ngeliat ide dan gagasannya. Masa kampanyenya juga seru ya, debat-debat seru. Ini jadi kayak ayo pengen nyoblos. Nah, terkait hari ini batas akhir pengajuan pindah TPS pemilu. Bagaimana menurut kalian? Tetaplah bersama kami. Selain saya akan membahasnya sesaat lagi. Didukung oleh I Love What I Do, Royal Parfum Series by Soklin, kumenangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.